Postingan pelaku sebelum habisi siswa SMP disorot. Kesal lihat korban bahagia. Akun media sosial pelaku pembunuhan siswa SMP negeri di Bandung Barat tengah jadi sorotan. Pasalnya, pelaku berinisial YA 16 tahun itu sempat curhat soal sosok korban yakni ZAAQ 14 tahun di akun TikTok-nya. YA menuliskan rasa sakit hatinya kepada ZAAQ yang telah ia anggap sebagai sahabatnya. Kasus pembunuhan yang dialami ZAAQ pertama kali diketahui usai jasadnya ditemukan tak sengaja oleh konten kreator tim Terobos Mitos pada Jumat 13 Februari 2026. Mayat ZAAQ ditemukan tergeletak di bekas objek wisata Kampung Gajah, Desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Sebelum ditemukan tewas, ZAAQ dilaporkan menghilang misterius sejak 9 Februari 2026. Pihak sekolah ZAAQ alias Zain itu, yakni SMPN 26 Bandung, sempat memviralkan kabar hilangnya korban. Selang 1 hari setelah penemuan jasad Zain, polisi pun berhasil meringkus pelaku. Dia adalah YA, teman korban yang tinggal di Garut. Kapolres Cimahi, AKBP Niko N. Adiputra dalam konferensi persnya hari ini, Minggu 15 Februari 2026, mengungkap hubungan antara pelaku dengan korban. Kepada penyidik, YA mengaku dirinya adalah teman karib korban sejak kecil. Tapi semenjak Zain pindah ke Bandung, hubungan YA dengan korban tidak lagi sedekat dulu. Antara pelaku dan korban ini memang sudah saling mengenal, bahwa dulu di Garut juga sempat mempunyai hubungan, kenal, kemudian akhirnya korban dipindahkan ke daerah Bandung. Pelaku akhirnya tetap sering bertemu walaupun jaraknya jauh, ungkap AKBP Niko N. Adiputra. Tak lagi dekat, Zain pun memutuskan hubungan pertemanan dengan YA. Hal itu rupanya membuat pelaku kesal. Sampai akhirnya pelaku benar-benar sangat kesal dan dendam pada saat korban memang memberikan pernyataan sikap bahwa tidak berteman lagi dengan pelaku, pungkas AKBP Niko N. Adiputra. Selama ini diakui pelaku, ia dan korban berteman baik, layaknya kakak adik. Hubungan korban dan pelaku adalah kakak adik. Secara lebih dalamnya, kami akan telusuri lebih lanjut dengan batasan bagaimana perasaan keluarga korban. Intinya, korban memberikan pernyataan sikap untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku, sehingga pelaku sakit hati dan dendam, ungkap Niko. Berlandaskan rasa kesal karena dicampakkan Zain, YA pun menyusun rencana. Jauh-jauh dari Garut, YA rupanya sudah berencana untuk menghabisi nyawa Zain. Dia, pelaku, berangkat dari Garut memang dengan niat menghabisi korban, kata Niko. Tega membunuh sahabatnya sendiri, akun media sosial pelaku pun jadi sorotan. Di medsos TikTok berseliweran postingan sebuah akun yang disebut-sebut milik pelaku, berinisial YA. Di akun tersebut, akun diduga milik pelaku itu sempat menuliskan curhatan tentang sosok Zain. Akun tersebut menyebut bahwa Zainlah yang selalu buatku nyaman. Zainlah yang selalu buatku nyaman, tapi dia sudah pergi. Tulis akun diduga milik pelaku pada 15 Maret 2025. Akun tersebut juga menyinggung soal rasa sakit hatinya kepada sosok Zain. Ia tampak kesal saat melihat Zain bahagia, sementara dirinya menderita. Kamu bahagia tapi aku sakit hati deh Zain, tulis akun diduga milik pelaku pada 7 Maret 2025. Diungkap pihak kepolisian, korban diduga dibunuh oleh pelaku pada 9 Februari 2026. Lalu jasad korban baru ditemukan 4 hari setelahnya, yakni pada Jumat 13 Februari 2026, malam.